Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas genderuwo, hantu yang terkenal akan kecabulannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik subscribe-nya, biar aku semakin semangat buat ngonten untuk kalian. And now let's get to the story. Seperti biasa, kita mulai dari pengertian menurut Wikipedia terlebih dahulu. Jadi menurut Wikipedia, genderuwo atau yang dalam pengucapan bahasa Jawanya ini disebut genderuwa adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan dan tubuhnya ditutupi oleh rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Genderuwo ini dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa, Indonesia. Orang Sunda menyebutnya dengan nama Gandarua, dan orang Jawa umumnya menyebutnya dengan nama genderuwo. Nah, asal-usul genderuwo ini dipercaya berasal dari arwah seseorang yang meninggal secara tidak sempurna. Bisa diakibatkan oleh penguburannya yang tidak sempurna atau bisa juga diakibatkan oleh kecelakaan sehingga si arwah tadi itu belum menerima, jadi masih penasaran gitu guys. Dan seperti makhluk-makhluk gaib pada umumnya, genderuwo ini juga tidak bisa dilihat secara langsung oleh manusia biasa seperti kita, kecuali kalau kalian memiliki kelebihan tertentu. Tetapi ia juga bisa menampakkan wujudnya ke manusia biasa kalau mereka, si genderuwo ini, merasa terganggu oleh kehadiran manusia tersebut. Genderuwo sendiri dipercaya tinggal di batuan yang berair, bangunan tua, pohon-pohon besar yang teduh, dan juga sudut-sudut yang lembab dan juga sepi serta gelap. Banyak juga yang percaya bahwa genderuwo sendiri banyak menghuni hutan jati cagar alam Danalaya di Kecamatan Slogohimo sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri dan di wilayah Lemah Putih Purwosari Giri Mulyo di Kulon Progo sekitar 60 km di sebelah barat Yogyakarta. Ada juga yang bilang bahwa genderuwo juga menghuni Gunung Ratu di Lamongan, Jawa Timur. Nah, istilah genderuwo sendiri berasal dari bahasa Kawi, Gandarwa, sebuah makhluk berwujud manusia, laki-laki yang tinggal di kayangan. Namun, meskipun makhluk ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat Jawa, ternyata mitos genderuwo ini justru berakar dari mitos kuno Persia, Gandarewa, sesosok siluman air yang terus-menerus memakan hal-hal baik yang ada di kehidupan manusia. Banyak yang percaya bahwa genderuwo ini bisa berkomunikasi dengan manusia, bahkan berkontak fisik dengan manusia, khususnya para perempuan. Itu karena target dari genderuwo ini adalah para perempuan yang kesepian, entah itu ditinggal suaminya bekerja atau merantau, atau juga para janda. Tapi nggak jarang nih, genderuwo juga mengincar para gadis. Nah, di awal tadi kan aku sempat menyinggung ya, kalau misal genderuwo ini kan makhluk halus yang cukup atau lumayan cabul, ya kan? Kalian juga taunya genderuwo ini makhluk cabul kan? Memang dipercaya genderuwo ini memiliki sifat yang iseng, cabul, dan suka menggoda para wanita serta anak-anak. Mungkin kalau kita bisa melaporkan genderuwo ke polisi, bisa saja nih penjara penuh sama genderuwo dengan kasus pelecehannya. Biasanya genderuwo itu bisa saja menyentuh bagian privasi perempuan, mengelus perempuan ketika mereka tidur, bahkan memindahkan underwear yang dipakai perempuan itu ke orang lain. Bisa bayangin gak? Jijik banget. Jijik banget gak? Jijik banget gak? Jijik banget gak? Jijik banget gak? Tapi gak cuma itu aja guys. Genderuwo bahkan mampu berhubungan badan dengan seseorang perempuan dengan menyamar sebagai suaminya yang tentunya. Dan dipercaya bahwa benih dari genderuwo ini bisa membuat si wanita itu hamil, bahkan mempunyai anak keturunan dari genderuwo. Memang dari segi fisik itu si anak keturunan genderuwo ini berwujud manusia seperti manusia, tapi bisa dibilang anak tersebut tidak sepenuhnya murni keturunan manusia.
Jadi setengah-setengah gitu guys, serem. Dan ngomongin soal anak keturunan genderuwo, aku jadi ingat kasusnya bahwa gini. Itu loh, katanya keturunan genderuwo dari Banyuwangi. Memang nih ya, kalau kita lihat sekilas, penampilan fisik dari Mbah Wagini ini agak sedikit berbeda ya dengan manusia-manusia pada umumnya. Ia juga dikenal sakti dan bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Selain itu, dengar-dengar dia juga bisa berbicara dengan binatang dan juga tidak bisa memakan makanan manusia. Gitu katanya. Unik banget ya guys. Dan ternyata menurut pandangan supranatural, sebenarnya genderuwo ini adalah makhluk gaib yang dimensinya paling dekat dengan manusia. Itulah mengapa mereka itu mudah banget nih berinteraksi dengan manusia. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo itu memiliki sifat yang jahat. Ada juga genderuwo yang bersifat baik, atau bisa dibilang protagonisnya genderuwo gitu guys. Dan genderuwo yang bersifat baik ini biasa menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih. Kakek tua berjubah putih, dan biasanya terlihat sangat-sangat berwibawa. Beda banget ya fisiknya sama genderuwo antagonis, genderuwo jahat yang cabul itu, serem. Kalau dari segi sifat sudah jelas ya guys, genderuwo baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya genderuwo jahat. Genderuwo baik justru sering membantu manusia, seperti menjaga suatu tempat. Jadi bisa dibilang genderuwo ini security gaib gitu. Bukan cuma menjaga suatu tempat dari serangan-serangan gaib saja, tapi genderuwo baik juga menjaga suatu tempat dari kejahatan-kejahatan manusia seperti perampokan, pencurian, dan lain-lain. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo baik ini kadang-kadang membantu menyunatkan anak laki-laki dari keluarga-keluarga yang tidak mampu namun rajin beribadah. Seperti hantu-hantu lainnya, meskipun menyeramkan, genderuwo ini ternyata masih ada juga yang sengaja memanggilnya. Buat apa? Biasanya mereka memanggil genderuwo ini untuk meminta bocoran nomor togel atau semacam judi gitulah. Nah, of course, dalam memanggil sesosok genderuwo tentunya harus melewati sebuah ritual. Nah, ritualnya adalah dengan membakar sate burung gagak, dan melakukan ritual ini pun tentunya tidak sembarangan ya guys. Melainkan ada tata cara tertentu, yaitu adalah setelah berhasil menangkap burung gagak tersebut harus disembelih dengan pisau yang sangat-sangat tajam. Alasannya ketajaman mata pisau akan mempengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir dari bekas luka yang ditimbulkan pada saat proses penyembelihan. Berikutnya adalah mencabuti bulu-bulu hitam yang ada di burung gagak itu hingga bersih. Nah, selanjutnya daging yang sudah bersih itu ditelikung atau diikat seperti halnya kalau kita mau membuat ayam panggang. Jadi kalau di sini bilangnya diingkung gitu guys. Baru kemudian bisa dibakar di atas nyala api. Biasanya ritual tersebut dilakukan di tengah hutan atau bisa juga di tempat terbuka. Tujuannya adalah agar aroma si sate burung gagak itu bisa menyebar ke segala arah dan juga penyebarannya itu luas gitu guys. Nah, ada hal unik nih yang terjadi pada saat ritual tersebut berlangsung, yaitu terjadinya tawar-menawar antara si praktisi atau si penyelenggara ritual dan juga si genderuwo. Nah, diyakini bahwa setelah genderuwo keluar dari sarang mereka setelah mendengar rapalan mantra berikut bau daging gosong gagak terpanggang, praktisi harus sesegera mungkin mengucapkan hajatnya atau keinginannya. Karena kalau nggak buru-buru diucapin dan si genderuwo udah ngambil duluan tuh sate burung gagak, kemudian dimakan, maka ritual bisa dianggap gagal guys. Sebab kalau genderuwo udah kenyang, biasanya genderuwo tuh bakalan langsung pergi gitu, tanpa mau memberikan jawaban yang diinginkan oleh pemanggilnya. Kan rugi banget ya guys, udah nyari burung gagak susah-susah, udah menyiapkan mental dengan sebegitu besarnya untuk menghadapi genderuwo, malah pulang dengan gak membawa jawaban apapun. Jadi gimana guys? Kalian berminat melakukan ritual pemanggilan genderuwo? Menurut aku sih gak usah ya guys, serem.
Oke deh, segitu dululah ya konten aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe buat konten-konten aku lainnya. Jangan lupa komen juga kalau kalian punya pengalaman-pengalaman horor yang menarik. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.